Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 114. Cerita dimulai. Terlihat suasana di tempat itu langsung berubah menjadi begitu sunyi ketika Wonwi mulai bersiap untuk melanjutkan ujiannya. Bahkan yang terdengar hanyalah hembusan suara angin yang membelah rimbunan hutan bambu. Namun tiba-tiba saja Samacak langsung bergerak dengan sangat cepat, yang bahkan jauh lebih cepat daripada pergerakan angin. Di saat itu siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau itu adalah pergerakan yang sangat menakjubkan. Benar saja, hanya dalam sekejap mata ia pun langsung melancarkan sebuah tusukan yang mendarat tepat di jantung Wonwi. Pada sisi yang lain, terlihat Samayung langsung berteriak dengan sangat keras ketika melihat Wonwi yang tertusuk pedang ayahnya. Namun ia pun langsung terdiam ketika menyadari kalau apa yang ia lihat hanyalah sebuah ilusi. Terlihat Wonwi langsung berubah menjadi kepulan asap ketika Samacak yang menusukkan bilah pedangnya. Di saat itu Wonwi teringat dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya, yaitu semua seni bela diri telah berpusat pada kedua kaki. Sambil bergerak menuju titik butanya, Wonwi bergumam, ketika pedang Samacak telah mengarah ke dadaku, maka pergerakan kedua kaki yang ditunjukkan oleh ayahku langsung terngiang di kepalaku. Aku menyadari kalau menghindari serangannya saja sama sekali tidak akan cukup. Jadi aku berpikir kalau aku harus menebasnya. Melihat pergerakan Wonwi sambil menahan serangannya, Samacak berpikir, bukankah itu adalah teknik kaki Storm Shadow yang dimiliki oleh Jin Xiongbaek? Ternyata bocah ini tidaklah buruk. Wonwi bergumam, dia menahan seranganku dengan sangat mudah, yang seakan-akan kalau dia sudah mengetahui kalau itu akan terjadi. Namun meskipun ia hanya menahannya, tetapi tetap saja yang aku rasakan kalau tanganku terasa seperti terbelah. Terlihat Wonwi langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat energi yang dimiliki oleh Samacak telah melonjak secara drastis. Benar saja, di saat itu Samacak secara perlahan telah menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepada Wonwi. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Samacak untuk melepaskan bilah pedangnya dengan benar. Seketika itu juga sebuah serangan yang membentuk setengah lingkaran langsung mengarah kepada Wonwi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat datangnya serangan Samacak, tanpa pikir panjang, Wonwi langsung menarik bilah pedangnya meskipun tekanannya begitu berat. Di saat itu, teknik pedang mereka telah beradu satu sama lain sehingga menciptakan percikan api yang berterbangan di udara. Bahkan setiap kali pedang mereka beradu, maka angin langsung bertiup dengan sangat kencang dan juga menghancurkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Kemudian Wonwi bergumam, dasar sialan, setiap kali kami berbenturan aku pun merasakan kalau telapak tanganku telah terkoyak. Bahkan teknik pedang yang ia gunakan begitu berat sehingga tulangku terasa seperti patah. Meskipun dia belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, namun jika aku sedikit saja membuat kesalahan, maka hal itu bisa saja akan membunuhku. Di saat itu Wonwi langsung melompat ke arah samping setelah melihat tebasan kejut yang dilancarkan oleh Samacak. Wonwi menyadari meskipun ini hanyalah sebuah ujian, namun tetap saja kalau itu sebuah serangan yang sangat berbahaya. Setelah menghindari serangan itu, terlihat Wonwi langsung mengambil jarak di antara mereka berdua sambil mengamati teknik apa selanjutnya yang akan digunakan oleh Samacak. Halo guys, sebelum lanjut ke cerita, kali ini saya mau promosikan sebuah komik baru yang sangat wajib buat kalian tonton di channel ini. Dan ini adalah komik yang MC-nya sangat badas, bengis dan juga psikopat. Jadi saya menyarankan jika kalian sudah selesai nonton cerita Lord Wonwi, maka kalian wajib lanjut untuk menonton video komik Murim Psikopat yang sudah tayang di channel ini. Pada sisi yang lain, dengan wajah yang begitu tegang, Samayung bergumam, Wonwi, aku berharap kalau dirimu bisa bertahan sedikit lagi, karena saat ini kau hanya perlu menahan 5 teknik dari ayah. Setelah menarik nafas panjangnya, Samacak berkata, apa yang kau lakukan sama sekali tidaklah buruk. Bahkan aku sudah tahu di mana levelmu saat ini. Sambil mengacungkan bilah pedangnya, Samacak kembali berkata, sekarang tunjukkan kepadaku teknik terbaik yang bisa kau lakukan saat ini.
Mendengar itu, Won Wei berpikir, saat ini yang kupikirkan hanyalah dua pilihan. Yang pertama adalah pedang Asura, yang mana itu adalah seni bela diri Bloodhaven, dan yang satunya lagi adalah teknik Luminostar yang baru saja dikembangkan. Tetapi pedang Asura hanya bisa digunakan dengan menggunakan pedang Blood Demon. Namun karena pedang itu telah membawa keributan, maka aku sama sekali tidak membawanya ke tempat ini. Jadi saat ini yang bisa kulakukan hanyalah teknik Luminostar. Kemudian Won Wei langsung mengangkat bilah pedangnya ke arah atas, dan itu adalah teknik Luminostar yang baru disempurnakan dari teknik ideal versi yang sebelumnya dan juga menghilangkan semua celah yang ia miliki. Dan tidak lama kemudian, kekuatan yang begitu tajam langsung meletus dari bilah pedangnya. Bahkan udara di sekitarnya langsung bergetar karena tekanannya yang begitu kuat. Di saat itu, ia mengatur pernafasannya dan juga menfokuskan semua inderanya kepada bilah pedangnya, sehingga sebuah daun yang melintas di pedangnya langsung terbelah menjadi dua. Kemudian secara perlahan gelombang tekanan itu langsung mereda begitu saja, atau lebih tepatnya semua kekuatan yang bergejolak itu telah berpusat pada bilah pedangnya. Lalu Won Wei teringat ketika sang pedang abadi yang mengajarkan teknik itu kepadanya. Ia berkata, Kenki ataupun yang disebut sebagai kehendak pedang itu merupakan perwujudan keinginan yang begitu kuat untuk memotong segala sesuatu. Kau harus merasakan kalau dirimu telah menjadi pedang itu sendiri, dan juga kau harus mengumpulkan semua keinginan menjadi satu, lalu menyalurkan energi itu kepada bilah pedangmu. Jadi itulah yang disebut sebagai tubuh dan juga pedang telah menjadi satu. Di saat itu semakin banyak energi yang dikumpulkan oleh Won Wei, maka semakin terang pula bilah pedangnya akan bersinar. Meskipun hal itu tidak sekuat seperti yang ditunjukkan oleh pedang abadi, akan tetapi tetap saja kalau itu telah menghasilkan bilah pedang yang sangat tajam. Terlihat Won Wei langsung bersiap untuk melancarkan serangan itu kepada Samachak. Dari tatapan kedua matanya, terlihat dengan sangat jelas kalau dia begitu fokus untuk menggunakan teknik itu di dalam serangannya. Ketika seluruh tenaganya telah terpusat pada bilah pedangnya dalam keadaan menyatu, tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan terbaiknya. Dan ketika ia sudah berhadapan dengan Samachak, ia pun langsung membuka bentuk ketujuh teknik Luminostar yang sudah ditingkatkan. Dan itu adalah teknik yang bernama 12 gerakan pedang surgawi. Seketika itu juga, jejak cahaya langsung terlihat dengan begitu jelas di udara. Bahkan hanya dalam sekejap saja, 12 gerakan itu mulai mengalir seperti air sehingga terciptanya gelombang serangan yang sangat mengerikan. Terlihat Samachak langsung tersenyum setelah melihat Won Wei yang sudah menguasai penyatuan dengan pedang. Dan ini adalah pertama kalinya ia memberikan sebuah senyuman kepada seseorang. Sambil menahan serangan Won Wei, ia bergumam, jujur saja aku terkesan dengan perkembangan kemampuan anak ini. Tetapi penyatuan dengan pedang yang ia lakukan masihlah belum sempurna. Di saat itu Samachak langsung menggerakkan bilah pedangnya untuk memblokir serangan terhebat yang dimiliki oleh Won Wei. Gerakan pedangnya telah membuat sebuah lingkaran yang dipenuhi jejak pedang yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Bahkan gerakannya telah menyerupai bulan purnama. Melihat pertahanan yang diciptakan oleh Samachak, Won Wei bergumam, apakah dia memanglah seorang manusia? Dasar sialan, teknik terbaik yang aku miliki telah terpantul begitu saja. Bahkan aku sama sekali tidak mampu menembus pertahanan yang tercipta seperti bulan purnama itu. Saat ini yang harus aku lakukan adalah menemukan sebuah celah. Tetapi meskipun aku sudah menggunakan mata emasku untuk membaca alirannya, namun tetap saja aku tidak bisa menemukan satupun celah dari pertahanannya. Saat ini teknik berpedang yang ia miliki adalah kesempurnaan itu sendiri. Sebuah bola yang tercipta dari lintasan pedang telah menyerupai bulan purnama yang sangat sempurna. Tetapi apakah kau pikir kalau aku akan menyerah begitu saja? Di dalam dunia ini tidak ada sebuah hukum yang mengatakan kalau bulan sama sekali tidak bisa dipotong. Kemudian Won Wei langsung berlari dengan sangat cepat untuk menembus pertahanan yang diciptakan oleh Samachak. Menyadari akan hal itu, Samachak langsung mengubah arah serangannya untuk memblokir serangan Won Wei yang diperkuat dengan tekad. Di saat itu, Won Wei berpikir jika dia tidak bisa menembus teknik Samachak, maka ia harus menunjukkan tekadnya yang begitu kuat agar ia bisa mengalahkannya. Kemudian, Won Wei langsung menusukkan bilah pedangnya tepat di pusat bulan purnama yang diciptakan oleh Samachak. Seketika itu juga pertahanan bulan purnama langsung terpecah seperti sebuah bunga yang sedang mekar. Namun di saat yang bersamaan, Won Wei langsung terlempar dengan sangat jauh ke arah hutan setelah mendapatkan serangan yang lainnya dari Samachak. Setelah berguling beberapa kali di atas tanah, terlihat Won Wei langsung berusaha untuk bangun. Namun ia menyadari kalau dia telah mengalami luka dalam yang cukup parah sehingga ia memuntahkan banyak darah.
Sambil menahan rasa sakitnya, ia bergumam, "Dasar sialan, meskipun aku sudah mengerahkan segala kemampuanku, namun tetap saja kalau dia sama sekali tidak tergoyahkan. Ternyata seseorang yang memiliki sebuah gelar sebagai Evil adalah seorang monster." Namun Won Wei begitu heran ketika mendengar Samacak yang mengatakan kalau dia akan menghentikan ujian itu meskipun ujiannya masih tersisa 4 teknik. Won Wei bertanya-tanya apakah Samacak sudah memutuskan kalau dia sama sekali tidak pantas setelah menunjukkan seni bela dirinya. Kemudian sambil memasukkan bilah pedangnya ke dalam sarung, Samacak berkata, "Aku tidak menyangka kalau dirimu akan bisa menyempurnakan penyatuan dengan pedang meskipun hanya dalam satu kesempatan. Dengan levelmu di saat ini, aku rasa kau tidak akan bisa dipermainkan oleh siapapun dengan mudah di luar sana. Tetapi dengarkan aku baik-baik, apabila kau sampai berani membuat putriku menderita ataupun meneteskan air mata, maka aku bersumpah kalau dirimu akan menghadapi bilah pedangku meskipun kau sedang bersembunyi di ujung dunia." Ketika melihat Won Wei yang sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, Samacak kembali berkata, "Dasar bodoh, apakah kau masih belum paham kalau dirimu sudah lolos? Jadi mulai dari sekarang aku mengizinkan kalau dirimu bisa bertemu dengan putriku." Seketika itu juga Won Wei langsung tersenyum bahagia setelah mengetahui kalau dia sudah lolos meskipun belum menyelesaikan ujiannya. Bahkan ia sama sekali tidak bisa menahan emosinya sampai-sampai jantungnya telah berdetak dengan sangat kencang. Dengan mata yang berbinar, Won Wei berkata, "Wahai senior, aku mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena dirimu sudah merestui hubungan kami." Pada sisi yang lain, Sama Yung langsung berlari memeluk ayahnya sembari meneteskan air mata kebahagiaan. Lalu Samacak berkata, "Jika bajingan itu sampai berani membuatmu meneteskan air mata, maka kau langsung saja laporkan itu kepadaku dan aku akan membunuhnya." Mendengar perkataan ayahnya, Sama Yung berkata, entah mengapa ayah masih saja memanggilnya sebagai bajingan, sedangkan sebentar lagi dia akan menjadi menantumu. Dengan santainya Samacak berkata, "Meskipun aku sudah mengakui bajingan itu, namun tetap saja dia memanggilku sebagai senior. Jadi aku rasa kalau ini tidak akan menjadi masalah kalau aku masih memanggilnya sebagai bajingan." Terlihat Won Wei sangatlah terkejut. Ia bergumam, apakah itu artinya kalau dia tidak hanya mengizinkanku untuk bisa bertemu dengan putrinya, tetapi dia juga sudah mengakuiku sebagai menantunya. Sambil berbisik, Sama Yung berkata, "Jika dirimu terus saja seperti ini, maka aku khawatir kalau ayahku akan merajuk dan menarik ucapannya. Jadi akan lebih baik kalau dirimu mengatakannya sekarang juga." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Won Wei langsung berlutut kepada Samacak untuk memberikan penghormatan kepadanya. Lalu Won Wei berkata, "Wahai ayah mertua, aku mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu dengan setulus mungkin karena dirimu sudah memberikan sebuah restu kepada kami." Dengan tatapan mata yang sangat datar, Samacak berkata, "Bangunlah sekarang juga. Lagi pula, jika ada seseorang yang mendengarnya, maka aku sangat yakin kalau mereka pastinya akan mengira kalau aku sudah tuli." Kemudian Samacak mengatakan kalau dia akan pergi meninggalkan tempat itu karena dia harus bertemu dengan seseorang yang sudah menunggunya sejak dari tadi. Setelah kepergian Samacak, sambil menyeka wajah Won Wei, Sama Yung berkata, "Meskipun kalau ini hanyalah sebatas ujian, namun tetap saja kalau ayah sangatlah kelewatan." Won Wei berkata, "Aku tahu kalau ayah mertuaku begitu hebat, tetapi dia telah melawanku dengan begitu santai sampai-sampai dia sama sekali tidak meneteskan keringatnya." Sambil tersenyum, Sama Yung kembali berkata, "Meskipun seperti itu, tetapi apa yang kau lakukan untuk melawan ayah sangatlah luar biasa. Asal kau tahu, dia begitu jarang untuk menunjukkan tekniknya ketika dia bertarung melawan seseorang." Mendengar itu, Won Wei hanya tersenyum karena dia begitu bahagia setelah mendapatkan sebuah restu dari seseorang yang benar-benar sangatlah mengerikan. Terlihat Sama Yung begitu heran ketika melihat Won Wei yang menarik salah satu dari tangannya. Lalu ia pun bertanya kalau Won Wei akan mengajaknya untuk pergi ke tempat apa. Sambil tersenyum penuh kebahagiaan, Won Wei berkata, "Saat ini aku sangat ingin mengenalkan seseorang yang paling aku sayangi kepada ayah kandungku." Seketika itu juga Sama Yung langsung membalas senyuman Won Wei dengan senyuman yang begitu indah. Di saat itu Sama Yung langsung memeluk tubuh Won Wei dengan begitu erat yang mengisyaratkan kalau dia sangatlah bahagia. Bahkan Sama Yung mengatakan kalau dia benar-benar sangat ingin melaksanakan pernikahan dengan secepat mungkin bersama Won Wei.
Pada sisi yang lain, terlihat Samajak hanya memperhatikan kebahagiaan mereka dari arah kejauhan. Di saat itu, ia telah ditemani oleh seseorang yang berpenampilan seperti cendekiawan. Meskipun dia telah bersembunyi di atas puncak yang tidak jauh dari ujian itu, akan tetapi Wonwi sama sekali tidak mampu untuk merasakan kehadirannya. Dengan kata lain, kalau dia adalah orang yang jauh lebih kuat daripada Wonwi. Sambil memperhatikan Wonwi, orang itu berkata, "Samajak, kau mengatakan kalau dia tidak akan bisa dipermainkan oleh siapapun. Aku rasa kalau itu tidaklah berlebihan. Saat ini aku sudah melihat ada begitu banyak seniman bela diri yang memiliki talenta hebat. Namun ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang sudah mencapai level itu pada usianya yang semuda ini. Jadi bisa dikatakan kalau dia adalah anak yang sangat serakah di dalam seni bela diri." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.